Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qala la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama yang kami muliakan, sesepuh kita Haji Muslim Alim, segenap para asatid, segenap jemaah majelis Khatmil Quran Al-Mubarakah yang semoga kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kegiatan rutinitas kita majelis Khatmil Quran Al-Mubarakah, dan pada saat ini kita telah sampai pada kajian kitab tafsir surah Yasin atau tafsir Hamami. Kita sudah masuk pada ayat ke-60 dari 83 ayat yang terdapat di dalam surah Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa na'buduni hada siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun hadhihi jahannam allati kuntum tu'adun islauha al-yawma bima kuntum takfurun al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tsumma ja'al khitab, kemudian Allah berfirman kepada orang-orang ahli nar, orang-orang ahli neraka. Alam ahad ilaikum ya bani Adam, alam ahad, apakah aku tidak memerintahkan kepada kalian ya bani Adam, wahai anak Adam, alla ta'budu syaitana, agar kalian tidak menyembah kepada syaitan. Innahu, karena sesungguhnya syaitan lakum aduwwun mubin, bagi kalian adalah musuh yang sangat nyata. Yang dimaksud dari ayat ini adalah yakni alam amurkum, apakah aku tidak memerintahkan kepada kalian ya bani Adam, wahai anak Adam, alla tattabi'u syaitana, agar kalian semua tidak mengikuti tipu daya setan fi ma'siyatillahi ta'ala, di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ta'khudhu qawla syaitan, jangan kalian pakai terhadap ucapan-ucapan syaitan. Fa inna adawatahu lakum, karena sesungguhnya permusuhan dengan setan lakum, bagi kalian adalah zahirun wa bayyinun, adalah yang sangat jelas dan sangat nyata. Wa ani abuduni hada siratun mustaqim, dan seandainya kalian menyembah ni kepadaku, hada, maka inilah kata Allah Subhanahu wa ta'ala, siratun mustaqim, jalan yang disebut jalan yang lurus itu. Ai alam amurkum an ati'uni fa inna jadikum fi itaati amrina. In ati'uni, apabila kalian taat kepadaku, fa inna najatikum, karena sesungguhnya keberuntungan kalian adalah fi itaati amrina, ketika kalian taat kepadaku. Dari ayat ini aku telah mengingatkan kepada kalian ketika kalian hidup di dunia bahwa setan itu musuh yang sangat nyata. Jangan pernah ikuti setan, karena setan itu adalah musuh bagimu. Ikuti perintahku, ikuti perintah Rasulku, maka engkau akan menjadi orang yang selamat. Sekarang kalian tinggal penyesalan. Kenapa ketika kalian kuberi hidup di dunia, kata Allah, kalian tidak mau mentaatiku? Sekarang timbul penyesalan bagi kalian semua. Walaqad adalla minkum jibillan katsira, maka sesungguhnya setan telah mengkesasarkan minkum, terhadap sebagian dari kalian, jibillan katsira, dengan kekesasaran yang sangat banyak. Jadi banyak dari orang-orang ini yang ada di atas dunia, yang hidup di dunia, itu yang dikesasarkan oleh setan. Sedikit justru orang yang bisa selamat dari godaan-godaan setan. Wara'a ahlul madinati wa asim jibillan bitasbidil lam. Ini soal bacaan ya. Jadi 8 jibillan ini bapak-bapak sekalian, jadi kalau kita baca Yasin bisa kita baca walaqad adalla minkum jibilan katsira,
bisa satunya lagi bisa dibaca walaqad adalla minkum jibillan katsira, itu dengan tasdid. Ketika ditasdidkan maka wa maknaha al-khalqu. Kalau ditasdidkan dibaca jibillan maka yang dimaksud ini adalah makhluk. Wal jama'atu, dan kelompok orang, kelompok manusia itu kalau dibaca jibillan. Jadi kalau ada orang baca jibilang atau jibillan katsira itu sama saja, itu tidak ada yang salah, semuanya benar karena ada dalilnya, ada qiraahnya. Ai adalla minkum syaitan khalqan katsira, yaitu Allah telah, yaitu setan telah mengkesasarkan kepada kalian, yaitu kepada makhluk ini yang paling banyak itu dikesasarkan oleh setan. Wa akhrajakum, dan mengeluarkan setan kepada kalian min tariqil haqqi, dari jalan kebenaran, ilal batil, kepada jalan kebatilan. Karena yang menjadi tantangan manusia ini dua, ada yang nyata, ada yang tidak nyata. Yang nyata itu adalah setan, yang tidak nyata itu adalah hawa nafsu kita sendiri. Hawa nafsu ini tidak kalah dengan setan, bahkan bisa mengalahkan dahsyatnya dari setan. Buktinya apa? Kalau bulan puasa itu kita, setan itu diikat, tidak bisa menggoda manusia ketika bulan Ramadan. Tapi kenyataannya kenapa? Masih banyak orang tak sholat, masih banyak orang tak puasa. Kita setan disalah-salahkan, padahal yang terbanyak itu justru manusia itu juga karena hawa nafsunya. Dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Jadi dua kita, yang tidak nyata itu adalah hawa nafsu yang ada di dalam diri manusia, sedangkan yang nyata, yang tidak nampak tapi nyata itu setan, itu adalah setan yang dimaksudkan dengan iblis. Jadi orang ini yang akan selamat itu adalah orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian. Bukan orang yang pintar, bukan orang yang ahli ibadah, bukan. Maka seorang kiai sekalipun tidak bisa dia mentasbihkan dirinya bahwa dialah orang yang selamat. Kemudian dia mengatakan orang yang lemah, orang yang tidak pintar, orang yang biasa-biasa saja, kemudian dihina, kemudian dianggap dia orang rendahan. Tidak bisa. Tidak ada seperti itu di dalam Al-Quran, tidak ada seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Ketika kita berbicara tentang kepintaran, tidak ada manusia yang bisa mengalahkan kepintaran yang melawan setan. Karena setan sebelum dilaknat oleh Allah, setan itu 800.000 tahun dia beribadah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada yang sampai 800.000 tahun, enggak ada. Setan itu adalah penghulu para malaikat yang disebut iblis ini. Semua tunduk dan taat kepada setan ini. Kenapa setan itu menjadi musuh Allah? Kenapa setan ini dimasukkan Allah ke dalam neraka? Penyebabnya hanya satu, sombong. Setan 800.000 tahun beribadah kepada Allah, karena sombong dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang 20 tahun belum tentu ibadah kita. Jadi ini, jadi orang yang selamat itu adalah orang yang mendapat rahmah, orang yang mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Apalam takunu ta'qilun? Apa kalian tak berpikir? Bukankah kalian telah berpikiran, kata Allah? Kuberi otak, dengan otakku engkau bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang salah, mana jalan yang lurus, mana jalan yang bengkok. Kenapa otakmu tak digunakan? Bukankah manusia itu adalah manusia yang paling sempurna, makhluk yang tersempurna? Karena manusia dibekali dengan pikiran, manusia dibekali dengan otak. Kita telah bisa menilai mana yang baik, mana yang tidak. Setiap orang, mau yang pintar ataupun yang tidak, pasti bisa membedakan mana itu perbuatan salah dan mana perbuatan yang benar. Tetapi karena nafsu ini yang ada di dalam diri manusia, kemudian manusia ini menjadi jalan dhalalun bin, yaitu kepada jalan yang sesat dan nyata kesesatannya. Kemudian kita mengikuti jalannya setan. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ay amma atakum khabar min halakil umam as-sabiqah bi ta'ati iblis. Yaitu kata Allah di dalam maksud ayat ini adalah, bukankah kalian telah diberi berita, diberi kabar bahwa umat-umat sebelum kalian itu dihancurkan karena mereka ikut tipu dayanya iblis. Bagaimana Nabi Nuh ditenggelamkan umatnya karena ikut iblis. Bagaimana Lut, umat Nabi Lut itu juga
dihancurkan oleh Allah karena ikut iblis. Semua umat-umat sebelumnya itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu tidak menjadi itibar? Kenapa itu tidak menjadi gambaran bagi kita semua? Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian engkau tetap saja mengikuti setan. Yuqalu lahum iddanu minan nar. Kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, difirmankan oleh Allah kepada orang-orang ini, orang-orang yang tidak selamat yang masuk neraka ini, iddanu minan nar, kalian itu telah menghalalkan diri kalian, mengizinkan terhadap diri kalian itu minan nar, terhadap api neraka, karena sebab kalian telah ikuti budaya setan. Hadihi jahannam allati kuntum tu'adun. Inilah, kata Allah, neraka jahannam allati kuntum, yang bagi kalian tu'adun, telah dijanjikan olehku, kata Allah Subhanahu wa taala. Islauhal yawma bima kuntum takfurun, maka masuklah kalian ke dalam neraka al yawma, pada hari ini, bima, karena sebab apa, kuntum, yang telah kalian takfurun, ingkari dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak zalim kepada umatnya. Justru Allah punya sifat Ar-Rahman, Allah semua punya sifat Ar-Rahim. Ketika seorang hamba masuk ke dalam neraka, maka sesungguhnya itu karena keinginannya sendiri. Begitupun ketika dia dikirim ke dalam surga Allah, maka itu juga karena perbuatannya sendiri. Tidak ada apa yang kita lakukan di dunia, sekecil apapun, kecuali itu semua atas perbuatan kita. Yang baik akan dibalas baik, yang jelek juga akan dibalas jelek. Itulah keadilan, kemahaadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai idkhalu ila jahannam, yang dimaksud ayat ini, masuklah kalian semua ila jahannam bisababi kufrikum, karena sebab kekufuran kalian di dunia, li'annakum kafartum fiha wa abadtumul asnam wal kuffaru yungkiruna kufruh fi wa ita'ati syaitan wa yaquluna wallahi rabbana ma kunna musyrikun. Jadi masuk kalian semua ke dalam jahannam karena sebab kekufuran kalian di dunia, karena sesungguhnya kalian telah kafir fiha, di dalam neraka, wa abadtum, dan kalian akan dimasukkan ke dalam neraka, wa abadtum, dan kalian semua menyembah al-asnam, terhadap patung-patung, wal kuffar yunkiruna, dan kemudian orang-orang kafir itu yunkiruna, mengingkari apa yang diperbuat oleh mereka di dunia, di hadapan Allah saja mereka ingkari. Ini orang kafir. Jadi istilah kafir ini memang sudah ada di dalam Al-Quran dan tidak bisa kita rubah. Ini bukan persoalan senang atau tidak, tetapi ucapan istilah yang diberikan Allah kepada umat ini di dalam Al-Quran itu sudah jelas. Iya, kalau kafir, iya kafir. Itu kan yang sering ada polemik sekarang di antara orang-orang pintar. Kenapa kita disebut kafir? Kata orang non-muslimnya. Kenapa? Ini yang mengatakan itu Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatakan itu Al-Quran. Tidak ada yang bisa membantah. Dan orang yang tidak sepaham dengan kita, orang yang tidak sekeyakinan dengan kita, tidak perlu benci ketika kita mengatakan orang yang di luar Islam itu adalah orang kafir. Karena kita juga tidak akan pernah benci ketika mereka mengatakan bahwa kita adalah domba-domba yang tersesat. Orang di luar Islam ini mengatakan kita domba yang tersesat, tak sedih kita, tak benci. Karena keyakinan mereka, karena keyakinan itu lurus ya, keyakinan tidak bisa dibengkok-bengkokkan, keyakinan itu tetap, memang sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa siapapun untuk berubahnya. Wallahi rabbuna ma kunna musyrikin. Ya Allah, demi Allah tadi, ma kunna musyrikin, kami bukan orang musyrik ya Allah. Padahal di dunianya mungkar ya, orang kafir, musyrik, menyembah berhala. Tapi ketika di hadapan Allah dia tetap ingkar, dia tak ngaku. Karena dia tidak ngaku, maka muncullah kemudian ayat selanjutnya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma, kata Allah, boleh kalian ucap, boleh saja kalian mengingkari dengan apa yang kalian perbuatan, yang kalian lakukan ketika di dunia, kata Allah. Tetapi al-yawma, pada hari ini, nakhtimu ala afwahihim, aku akan kunci mulut-mulut kalian ini. Karena di dunia ini, mulut ini hanya gunanya di dunia saja. Ketika di hadapan Allah nanti, di pengadilan Allah, mulut kita ini tak pakai boleh, tak ada gunanya boleh. Karena mulut akan terjahit. Nakhtimu ala afwahihim, yang bicara apa? Wa tukallimuna aydihim, yang berbicara adalah tangan-tangan kalian. Ini tangan-tangan kita ini yang berbicara nanti semua.
wa tashhadu arjuluhum, dan kemudian kaki-kaki kalian itu menjadi saksi bima kanu yaksibun, dengan apa yang kalian perbuat ketika kalian ada di dunia. Tak bisa mengelak kita. Ketika awalnya orang kafir ini mengelak bahwa mereka itu bukan menyebutkan Allah, kemudian Allah kunci mulutnya, tangan berbicara, kaki menjadi saksi, kemudian tidak bisa lagi apa-apa mereka. Wa taqulu ya Rabbi, kemudian tangan berkata, wahai Tuhanku, bi dengan tanganku ini masaha wazarul asnam, aku yang mengelus-elus, aku yang datang ke patung-patung itu kemudian aku sembah. Wa taqulu rijlu, dan kemudian kaki berkata, bi koma ilal asnam, karena sebab aku ini juga koma berdiri, koma ilal asnam, tubuhku berdiri menuju kepada patung-patung itu. Wa yaqulur ra'su, kemudian kepala juga berkata, ya Rabbi bisa jadah lil asnam, kepalaku inilah yang kemudian aku sujud kepada patung-patung itu. Falamma tamal hujjatu alaihim amarallahu ta'ala az-zabaniyata, kemudian setelah Allah membuktikan kebohongan orang-orang kafir ini, kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat az-zabaniyah, itrahuhum ila jahannam bisyiddah, malaikat zabaniyah, lemparkan mereka itu ke dalam neraka jahannam dengan kasar, kata Allah. Jangan percepatnya, pesarah, kelengagin. Faz-zabaniyatu biyadin wahidah yatrahuna minhum asyrata alafi asin ila jahannam. Malaikat zabaniyah ini sekali nyambung, sekali ngambil ini ke orang-orang ahli neraka ini 10.000 Pak. Jadi sekali nakam 10.000. Jadi tak dua iya, kita kan paling kuat berapa? Sampai ngajam paling neku 2, terakhir 2. Malaikat zabaniyah ini kan sekali nyambung 10 cek kebeter, akhir berdekari. Kalau sekali nyambung 10.000. Pannaru ta'khudhu ba'duhum ila rubbatihi, kemudian setelah terlempar ke neraka, api ada yang sampai lutut. Di orang di neraka ini apinya ada yang sampai lutut. Wa ba'duhum ila awsatihi, dan sebagian lagi ada yang sampai pusarnya. Apa itu? Wa ba'duhum ila khulqumihi, dan sebagian lagi ada yang sampai lehernya. Wa ba'duhum yukhratu finnar, dan sebagian tenggelam oleh lalapan api itu. Tsumma takunun naru alaihim kal kubbah, kemudian ada mereka ini kal kubbah, terkurung di dalam api ini seperti burung yang dikurung di dalam sang. Fama baqa man fattun hatta takhluqu anfusum, kemudian tidak ada satu lubang pun yang bisa membuat orang ahli neraka ini untuk menghindar, untuk lari. Kita di dunia dihukum kayak apapun masih bisa ngelak. Kapan tadi kejadian ngelihat bisa. Tapi kalau di neraka tidak apa, satu lubang kecil pun dia tidak bisa untuk menghindar dari pengadilan Allah di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kama riwayat Nabi alaihi salatu wassalam, tarajul min ahli nar, didatangkan satu orang lelaki dari ahli neraka, madha jami'u umrihi, yang telah menghabiskan seluruh umurnya fil ais, di dalam kehidupannya, warahati, dan dia selalu bersenang-senang. Ada seorang laki-laki ketika di dunia ada ahli ibadah dia, cuman umurnya digunakan untuk senang-senang terus, ibadah tak ada. Yakni annahu mutana'imun fid dunya, di dunia dia senang-senang ya, berkenikmatan saja. Wa kana umruhu fil aisi katsiran, sedangkan umurnya diberi panjang oleh Allah fi rahatin wa syururin, di dalam bersenang-senang dan berfoya-foya. Jadi orang ini kalau tidak ahli ibadah itu memang yang terbanyak itu kata Allah, kata ulama, dipanjangkan umurnya. Jadi yobu, jadi orang itu sudah yobu. Jadi itu masalah pengertian, bukan berarti kemudian orang yang ahli ibadah juga tidak panjang umur, tidak. Jadi udah kemudian yang mungkar begitu, yang rusak malaikat salam sosambian. Bagi terahuna marwatan ilan nar, kemudian dilemparkan ke neraka. Pemuda yang tadi ini cuma yukhrajuna wa yakununa lahu, kemudian ditarik lagi, lempar kecil, tarik, angkat lagi. Kemudian ditanya, hal ra'aita fid dunya al-'aish war-raha, apakah di dunia, ketika di dunia itu ada kenikmatan? Oh, tidak ada. Baru sekecil masuk neraka. Banyak dia hilang semua. Apa kenikmatan di dunia itu ternyata tidak ada sebenarnya.
fatamorgana, dianggap fatamorgana setelah menghadapi sisanya sebentar itu. Wa yaqulullah wallahi ma ra'aitu fid dunya aizatun, sesungguhnya demi Allah aku tidak pernah melihat di dunia itu kehidupan yang indah, wala rohatan nasya kulluhu bidukhuliha maratan wahidah, sekali saja masuk ke neraka kemudian mereka lupa, seorang laki-laki ini lupa segalanya. Bagaimana kata ulama, fa'lam ayyuhal akhi, bagaimana wahai saudara-saudaraku al-aziz yang maha mulia, yang mulia, anna dzikran nar, kita hanya cerita tentang neraka saja sadidun begini sangatnya. Fakaifa halaman ra'a fara'aitaha syadidah, bagaimana kalau kita nanti bisa melihat langsung neraka, bagaimana kalau kita yang disiksa di neraka, dengan ceritanya saja udah merengis maksudnya kan. Fakaifa halaman yadkhulul khalidina fiha abada, terus bagaimana orang yang dimasukkan ke neraka itu kekal selamanya, tidak ada taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada dasarnya kita ini sebenarnya kita hidup ini, teman manusia ini tiga saja sebenarnya. Saya ilustrasikan begini. Ada sebulan punya teman tiga. Nama satu Harben namanya, yang kedua namanya Anis, yang ketiga Amsol. Satu yang nama Harben ini teman yang begitu dia cintai, tidur dengan Harben, berjalan dengan Harben, kemana-mana dia dengan Harben, tak pernah terpisahkan. Yang kedua temannya namanya Anis. Anis dia ini sangat dicintai juga oleh si bulan ini, tapi tidak begitu. Ada kadang masanya dia benci. Ada teman yang ketiga tak dikerenak sama sekali, tidak diperhitungkan sama sekali. Kenapa? Karena hanya teman kenal di tengah jalan saja. Kebetulan saja ketemu di jalan. Akhirnya suatu ketika si bulan ini menghadapi pengadilan, dipanggil oleh pengadilan karena ada suatu persoalan. Datang dia kepada kekasih yang dibawa tidur, dibawa ke jalan kemana-mana. Dia minta tolong. Apa jawab Harben? Oh tidak kawan, meskipun engkau paling cinta kepadaku, kemana-mana engkau denganku, tapi aku tidak bisa membelamu di pengadilan. Mohon maaf saja. Lagi sedih dia datang ke Anis, teman yang kedua, yang sangat dicintai tapi ada benci-bencinya. Apa jawab si Anis? Karena aku adalah teman yang kau sayang, boleh aku akan antar engkau ke pengadilan, tapi mohon maaf, sorry, aku tidak bisa masuk ke dalam pengadilan membelamu. Sampai begitu ya. Yang ketiga Amsol namanya. Siapa Amsol ini? Saking bingungnya dia nih, mau ke siapa lagi dia minta bela. Akhirnya ingat dia ada kawan yang namanya Amsol, yang kebetulan ketemu di jalan, didatangi, barangkali dia bisa bantu. Tapi apa jawaban Amsolnya? Hei saudaraku bulan, memang kau tidak begitu sayang kepadaku, engkau hanya jarang-jarang ketemu denganku, tapi percayalah, apapun akan kupertaruhkan untuk membelamu. Nyawaku, tenaga pikiranku, hartaku, semua akan kubelakan untukmu, kata Amsol ini. Ternyata yang tidak dicintai yang membela dia. Siapa Pak yang tiga ini? Harben itu namanya harta benda Pak. Saya siapa yang tak cinta dengan harta itu? Kapanpun tidak ada manusia ketika masih hidup yang tak cinta dengan harta. Tidur dibawa tidur, di dalam rumah dikunci, rumahnya dibuatkan lemari, lemarinya dikunci, di dalam lemari ada kotak lagi, kotaknya dikunci lagi, kuncinya dipeluk lagi, dibawa tidur, saking cintanya dengan harta. Tapi ketika bapak meninggal menghadapi pengadilan Allah, ikut tidak dia? Tidak ikut, tidak ikut. Yang kedua Anis itu adalah anak istri. Anak istri yang sangat kita cintai, kita bela mati-matian. Kadang-kadang kita berkelahi dengan orang lain, lupa dengan saudara dan sebagainya, karena anak istri. Tapi ketika kita meninggal, gimana mereka? Ikut masuk ke dalam kubur? Tidak. Mereka hanya sampai di pintu saja. Setelah di pintu mereka pulang lagi ke rumah masing-masing. Tapi saudara yang ketiga, teman yang ketiga, Amsol, amal soleh. Bapak ada di jalan, kemudian melihat manggar kelapa, berhenti bapak, diambil, dilemparkan ke pinggir. Itu nanti yang akan membela di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Pak yang kita bawa nanti. Silakan kita itu perkaya diri Pak, karena di dunia Rasulullah memerintahkan kita untuk kaya. Tetapi upayakan harta kita itu dibawa mati juga, karena harta bisa dibawa mati.
Apa harta yang juga bisa dinikmati? Harta yang Anda investasikan, yang Anda depositokan di masjid, yang depositokan di musola, yang depositokan di pesantren, di madrasah, kepada tempat-tempat sosial, kepada orang-orang miskin. Itu nanti akan semuanya membela, melalap api-api yang membakar kita di neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita tidak akan pernah mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim wa la. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.